Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Nurul Fadila dari kelas 1D. NIM saya 1242100109. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sinkretisme adalah perpaduan antara dua atau lebih kepercayaan budaya atau agama yang berbeda, hingga membentuk keyakinan atau tradisi baru. Sinkretisme biasanya terjadi dalam masyarakat yang mengalami pertemuan budaya seperti dalam perdagangan, kolonialisasi, atau penyebaran agama. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama, membentuk tradisi baru yang khas seperti upacara adat yang memadukan unsur agama lama dan baru, membantu mempercepat penyebaran agama atau budaya karena masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru yang beradaptasi dengan tradisi lama. Tradisi lokalnya juga terkadang menimbulkan perdebatan atau konflik karena sebagian kelompok masyarakat menganggap sinkretisme menyimpang dari ajaran aslinya. Contohnya seperti proses masuknya Islam ke Indonesia dipengaruhi budaya Hindu-Buddha sehingga muncul tradisi seperti kuduri dan tahlilan. Arab Spring adalah gerakan protes besar-besaran di dunia Arab pada tahun 2010-an yang dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin otoriter, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, krisis ekonomi dan pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda. Penggunaan media sosial yang membantu mengorganisir protes dan menyebarkan informasi dengan cepat. Peristiwa pemicu seperti aksi bakar diri Muhammad Bouazizi di Tunisia yang menjadi simbol ketidakadilan sosial. Motif Islam moderat. Islam moderat lahir untuk mencari keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi dalam konteks politik. Motif utamanya menciptakan sistem politik yang adil dari prinsip keislaman tetapi tetap demokratis, mengurangi ekstremisme dengan menawarkan Islam yang toleran dan beradaptasi dengan perkembangan global, merespon modernisasi supaya umat Islam tidak tertinggal dalam sidang ekonomi, politik, dan sosial. Runtuhnya Ottoman Utsmaniyah. Setelah kekhalifahan Utsmani runtuh pada tahun 1924, umat Islam mengalami fase inferioritas atau merasa tertindas dalam sejarah. Penyebabnya kolonialisasi Barat yang memperluas kekuasaan dan menjajah banyak wilayah Islam, kemunduran ekonomi dan teknologi yang menyebabkan umat Islam tertinggal dari negara-negara Barat, hingga kepemimpinan terpusat setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Sehingga umat Islam kehilangan simbol pemersatu. Apa sih yang muncul pada tahun itu? Munculnya gerakan kebangkitan Islam yang mencoba mengembalikan kejayaan umat Islam seperti gerakan Pan-Islamisme atau munculnya organisasi seperti Ikhwanul Muslimin. Perasaan keterpurukan memicu semangat kebangkitan melalui pembaharuan pendidikan dan reformasi pemikiran. Pentingnya penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang bertahan berabad-abad, menjadikan Konstantinopel sebagai pusat kekuasaan Islam di bawah Utsmani, yang kemudian dinamakan Istanbul. Membuka kontrol perdagangan antara Asia dan Eropa sehingga Utsmani berkembang menjadi kekuatan ekonomi besar, menginspirasi dunia Islam dan meningkatkan reputasi Utsmani di mata negara-negara Eropa. Faktor kemunduran kekhalifahan Utsmani pada abad 17, korupsi dan pemerintahan yang lemah, menyebabkan kemunduran administratif, tekanan militer dan Eropa, terutama dalam Perang Lepanto dan Perang Balkan. Ketinggalan teknologi dibanding negara-negara Eropa dalam bidang militer dan industri, pemberontakan internal seperti konflik antar suku dan perebutan kekuasaan, beban ekonomi yang berat diakibatkan perang berkepanjangan. Dinasti kecil terbentuk
ketika terjadinya perpecahan politik seperti runtuhnya kerajaan besar atau pusat kekuasaan, ambisi lokal dari para pemimpin, dan mendirikan kekuasaan di wilayah tertentu setelah lemah atau jatuhnya pemerintahan pusat. Krisis suksesi atau perebutan kekuasaan yang menyebabkan pemecahan menjadi wilayah-wilayah kecil. Contohnya, dinasti yang kekuatannya lokal, dinasti Ghazawiyah di India, dinasti Mamluk di Mesir yang dikenal kuat secara militer, dinasti Safawiyah di Persia, Iran yang membangun kekuasaan berbasis Syiah, dinasti Bani Umayyah di Spanyol yang mendirikan kekuasaan di Cordoba, kerajaan-kerajaan Islam kecil di Nusantara seperti Demak, Mataram, Islam, dan Banten yang sering terlibat peperangan di Jawa. Dinasti-dinasti kecil ini sering terlibat dalam konflik sama lain untuk memperebutkan pengaruh dan wilayahnya. Dalam moderasi beragama, sejarah peradaban Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan sikap moderat dalam beragama. Moderasi beragama berarti kita tetap teguh pada keyakinan, tapi tidak ekstrim dalam praktik agamaan. Ini membantu menciptakan suasana-suasana saling menghormati di masyarakat yang beragam. Contohnya, tidak mudah menghakimi agama atau meyakini orang lain, menjaga hubungan baik dengan mereka yang berbeda agama atau pendapat, mengutamakan dialog bukan konflik ketika ada perbedaan pandangan. Dengan moderasi ini, masyarakat bisa hidup harmonis meskipun berbeda keyakinan. Menurut saya, ibrah sejarah peradaban Islam itu bisa mengajarkan kita untuk tetap tenang dan sabar saat menghadapi perbedaan, menghormati pandangan atau keyakinan orang lain tanpa merasa superior, bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita diajak untuk melihat sisi baik dan buruk secara adil, lalu menerima keberagaman tanpa memaksa pendapat pribadi. Contohnya nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar berbicara dengan santun kepada siapa saja, menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar, dan menghadapi provokasi yang dapat merusak persatuan. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.